Semuanya, di sini kami dari kelompok 8 dengan saya Joel Gilbert Segia, dan di kiri saya Alicia Jasmine Sayu, dan di kanan saya dari Kristiani Simanulang. Di sini kami akan menjelaskan tentang kandungan mineral krustasea. Jangan lupa nonton sampai habis ya guys. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlangga Putra dengan NIM 210413466 dari kelas THPB. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu krustasea. Krustasea ini adalah kelompok hewan invertebrata dari filum Arthropoda yang mencakup berbagai spesies seperti udang, kepiting maupun lobster. Krustasea ini merupakan hewan omnivora yang hidup berasosiasi dengan mangrove, memakan bangkai, alga, mikroba, dan detritus. Hewan ini umumnya memiliki eksoskeleton keras dari kitin, dan tubuhnya ini terbagi menjadi beberapa bagian seperti kepala, toraks, dan abdomen. Ciri-ciri krustasea meliputi segmentasi tubuh yang khas dan alat pernapasan berupa insang. Banyak krustasea juga mengalami metamorfosis dengan fase larva sebelum dia menjadi dewasa. Keberadaan krustasea ini biasanya berada di kawasan mangrove yang memiliki peranan penting untuk menjaga keseimbangan rantai makanan, baik itu sebagai mangsa dan pemangsa biota lain, baik itu sebagai sumber protein masyarakat. Informasi mengenai keragaman komunitas di krustasea ini di kawasan mangrove sangat masih sedikit, yang dimana krustasea ini jarang sekali ditemui. Krustasea ini merupakan kelompok fauna yang mendominasi faktor abiotik dan biotik mangrove yang berbeda dan memainkan peran ekologis penting dalam struktur dan fungsi dari mangrove itu sendiri. Kawasan mangrove Desa Jangkaran merupakan habitat yang layak dan dapat mendukung kehidupan dari krustasea itu sendiri, sehingga kemelimpahan dari krustasea ini dipengaruhi oleh kesesuaian habitat, ketersediaan dan kelimpahan dari pakan itu sendiri, lalu kondisi lingkungan dan jumlah predator yang ada di habitat tersebut. Sementara itu, komunitas krustasea di kawasan mangrove ini sangat beragam dan stabil. Ini saya ambil dari jurnal Kappenberg et al. 2021 dengan judul Struktur Komunitas dan Kebatatan Moluska dan Krustasea di Ekosistem Mangrove Kabupaten Merauke, Papua. Terima kasih. Mineral makro dan mikro adalah komponen penting dalam kesehatan krustasea seperti udang dan kepiting karena mereka terlibat dalam berbagai fungsi biologis. Mineral makro seperti kalsium, fosfor, kalium, natrium, dan magnesium diperlukan dalam jumlah besar untuk proses-proses seperti pembentukan cangkang, keseimbangan elektrolit, dan metabolisme energi. Misalnya, kalsium sangat penting bagi pembentukan cangkang pada udang dan kepiting, sementara fosfor berperan dalam metabolisme energi. Di sisi lain, mineral mikro seperti zat besi, mangan, seng, tembaga, dan selenium diperlukan dalam jumlah kecil, tetapi berperan penting dalam enzim, sistem imun, dan pembentukan jaringan. Seng misalnya dibutuhkan untuk fungsi enzim, sementara zat besi penting untuk pembentukan darah. Pada krustasea pertama, yaitu udang faname, kandungan mineral terbesarnya adalah Na, yaitu 777,48 mg per 100 gram Bk, diikuti oleh P 600,41 mg per 100 gram Bk, dan yang K 457,02 mg per 100 gram Bk, Ca 354,28 mg per 100 gram Bk, dan Mg 173,77 mg per 100 gram Bk. Mineral mikro yang terkandung pada udang faname yang berhasil diukur adalah Zn dan I, sedangkan untuk Cu dan Fe tidak ada, bahkan tidak ada sama sekali. Pada udang faname, konsentrasi mineral mikro terbanyaknya adalah Zn dengan konsentrasi masing-masing sebesar 22,51 dan 19,49 mg per 100 gram Bk. Untuk
krustasea yang kedua adalah udang ronggeng. Udang ronggeng merupakan salah satu jenis krustasea yang cukup diminati untuk dikonsumsi terutama oleh masyarakat internasional. Udang ini tergolong komoditas penting dan memiliki harga yang relatif mahal. Udang ronggeng juga berpotensi sebagai pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat dengan cara diolah dengan berbagai bahan masakan lezat dan gurih. Pengolahan berbagai jenis masakan udang dapat berpengaruh terhadap kandungan nutrisinya, khususnya mineral. Mineral memiliki peranan yang sangat vital bagi tubuh manusia. Contoh mineral yaitu kalsium dan fosfor, berfungsi dalam pembentukan tulang dan gigi. Natrium berfungsi dalam membantu mempertahankan tekanan osmotik dan menjaga keseimbangan asam basa serta mineral makro lain yang keberadaannya penting bagi tubuh. Dan juga seng memiliki peranan penting dalam transportasi oksigen ke jaringan hemoglobin dan dalam mekanisme oksidasi seluler. Mineral makro yang terdapat pada daging udang ronggeng segar terdiri atas fosfor sebesar 303,51 mg per 100 gram, kalium 256,12 mg per 100 gram, kalsium 130,66 mg per 100 gram, magnesium 124,34 mg per 100 gram, dan natrium 36,46 mg per 100 gram. Sedangkan mineral mikro pada daging udang ronggeng meliputi besi sebesar 1,2 mg per 100 gram, tembaga sebesar 0,39 mg per 100 gram, dan seng 10,27 mg per 100 gram. Yang ketiga itu ada kerang hijau. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa kandungan mineral makro tertinggi dari kerang hijau adalah natrium sebesar 403,4564 mg per 100 gram. Kandungan mineral terendah adalah kalsium yaitu sebesar 29,7597 mg per 100 gram. Kandungan mineral mikro tertinggi dari kerang hijau adalah selenium sebesar 288,2553 mg per 100 gram. Selenium mempunyai peranan yang sangat besar dalam tubuh karena dalam tubuh akan bekerja sama dengan enzim glutathione peroksidase sebagai antioksidan. Kadar mineral mikro terendah pada penelitian ini adalah tembaga sebesar 0,2926 mg per 100 gram. Baiklah, di sini saya dapat menyimpulkan bahwasanya air mineral krustasea biasanya memiliki keunggulan berupa kandungan mineral alami yang lebih seimbang dan kaya. Kalsium misalnya adalah mineral yang berperan penting dalam menjaga kesehatan tulang dan gigi. Yang kedua, magnesium mendukung fungsi otot dan sistem saraf. Sementara kalium membantu menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh dan berperan dalam fungsi jantung. Natrium, meski perlu dikonsumsi dalam jumlah terbatas, penting untuk menjaga fungsi otot dan saraf. Kandungan mineral ini dipercaya dihasilkan dari proses alami ekosistem laut, di mana mineral laut dari dasar laut dan masuk ke dalam tubuh krustasea, kemudian udara laut yang terkontaminasi dengan mineral dan biota laut ini bisa disaring atau diolah untuk menghasilkan air mineral dengan kandungan bermanfaat. Biota yang berperan dalam pembentukan mineral udara krustasea meliputi beberapa jenis krustasea dan organisme yang lainnya seperti alga dan plankton. Alga laut, terutama yang bersifat mikrobis, memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem dengan menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen. Mereka juga membantu meningkatkan mineral dari laut yang kemudian dimanfaatkan oleh organisme lain termasuk krustasea, plankton, baik fitoplankton maupun zooplankton, juga berperan sebagai produsen utama di ekosistem laut yang menjadi sumber makanan krustasea. Hubungan simbiotik ini menciptakan siklus mineral yang berkelanjutan dalam ekosistem tersebut. Kesimpulannya, air mineral krustasea merupakan produk alami yang berasal dari ekosistem laut yang sehat
dan berfungsi sebagai sumber mineral yang bermanfaat bagi tubuh manusia. Kandungan mineral seperti kalsium, magnesium, kalium, dan natrium pada air mineral krustasea ini berasal dari interaksi antara biota laut, terutama krustasea, dengan lingkungan yang lautnya. Kehadiran biota seperti alga dan plankton ikut berperan menciptakan ekosistem yang seimbang, yang menghasilkan udara berkualitas. Dengan demikian, pemanfaatan air mineral krustasea dapat memberikan manfaat kesehatan yang signifikan. Dari penjelasan kami, jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Semoga ilmu yang kami beri dapat bermanfaat untuk bagi kalian semuanya. Terima kasih, sampai jumpa.